Tunjuknya akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan berita-berita yang menghebohkan, yang membuat Indonesia bergejolak. Contohnya apa? Orang yang biasa pamer ternyata korupsinya besar sekali. Uang korupsinya bisa memamurkan satu provinsi, tapi dengan bangga dan gak merasa malu. Kasus Vina mengajarkan kita apa? Membuka mata batin kita apa? Bahwa sistem dan hukum di Indonesia itu bobrok. Biasanya kalau ada orang ngomong gak percaya, mengatakan bahwa Indonesia itu baik-baik aja, akan menuju Indonesia emas. Kasus Pati Sukolilo membuka mata kita agar apa? Ternyata Indonesia itu darurat kejahatan, mulai dari begal, rampok, korupsi, keadilan yang bisa dijual belikan, keadilan yang tumpul ke atas, tajamnya ke bawah, sudah jadi makanan sehari-hari. Ini di masa Gen Z, masa milenial inilah kita dilihatkan, dibukakan mata kita, mata hati kita, agar kita itu beriman sama Tuhan, menyembah Tuhan, bersujud kepada Tuhan melalui keyakinan kita. Tapi kita jangan lupa masih hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia, berarti kita harus menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga moral, etika, budi pekerti. Yang biasa banyak diceramahkan itu hanya apa? Bersujud kepada Tuhan, surga akhirat. Tapi lupa bagaimana di dunia ini. Kurang dalam belajar tentang hukum tabur tuai, tentang karma dari perbuatan. Banyak kasus orang-orang kecil yang sapinya dibegal, sapinya dicolong, padahal itu satu-satunya harta. Biasanya orang-orang sepuh itu nyimpen duitnya di sapi, tiba-tiba sapinya dimaling. Kan gak punya otak orang kayak begini. Sudahlah orang miskin dimaling lagi orang udah sepuh. Kelangenannya ya sapi, kambing, hewan-hewan kayak gitu. Ini kalau orang-orang Jawa. Tapi orang-orang yang gak punya adab, gak punya hati nurani, gak punya moral, gak punya akhlak ini, tega-teganya maling sapi, maling kambing dan sebagainya. Ini yang kelas bawah. Yang kelas atas tuh maling duit negara miliaran, triliunan, habis itu di money laundry-kan. Jangan heran kalau banyak orang-orang tiba-tiba kaya, uang dari hasil money laundry. Kalau hukum dan aparat di luar negeri mungkin gampang nyari pelakunya, tapi Indonesia yang aparatnya, penegak hukumnya bisa dibeli pakai uang, yang bisa disogok pakai uang. Pejabat penguasanya Indonesia itu juga pinter, pengusahanya juga pinter. Kalau nggak bisa orangnya ya anak istrinya. Jadi jangan heran kalau ada pengusaha, pejabat atau siapapun, kalau nyogok itu nggak cuman si pelaku, tapi sampai ke anak istrinya. Apalagi yang punya tambang-tambang itu. Makanya banyak sekali orang yang berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi gak bisa memperbaiki diri. Kenapa? Karena uangnya dari uang yang gak bener, uangnya dari uang yang gak halal, gak berkah. Jadi kalian itu kesana cuma bawa tubuh, pulang lagi. Nggak ada yang
memperbaiki diri dari dalam. Kalau kamu mau berdoa ataupun kamu mau ke Mekah atau kemanapun yang kira-kira tempatnya suci, tempat ibadah, pakai uang-uang yang benar dengan hasil keringat kita sendiri, agar apa? Agar berkah, agar diri doi. Makanya kenapa orang berkali-kali ke Mekah, berkali-kali umroh, tetap orangnya sama aja, nggak membawa pengaruh kepada dia. Karena dia ke sana cuman studi tour, ke sana cuman main. Niatnya bukan beribadah, niatnya bukan mendekatkan diri karena Tuhan. Ini rusaknya tanah Jawa ini di zaman sekarang. Ketika apa? Merampok, begal, koruptor, nyogok, itu seperti kebiasaan, seperti budaya. Udah gak ngerti halal haram, gak ngerti yang namanya kemanusiaan, gak ngerti mana hak dan batil. Kita beriman sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi kita juga harus ingat, hidup di dunia ini jangan diem aja ketika banyak kejahatan, banyak kehancuran di mana-mana. Kalau kita udah mencapai kesadaran, kalau kita sudah mencapai namanya kesampurnan, tugas kita ini memperbaiki akhlak orang lain, memperbaiki perbuatan orang lain yang masih salah. Kita itu bisa jadi bintang untuk orang lain, yang menerangi kegelapan orang lain. Kita itu jadi pembawa cahaya Tuhan bagi orang-orang yang gak beriman, bagi orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Kita ini bisa jadi pembawa pedang keadilan. Karena apa? Karena kita sering melihat orang-orang kecil, orang-orang teraniaya, terzolimi, ketidakadilan merajalela. Ini tugas kita ketika kita udah mencapai kesadaran, kita mencapai yang namanya kebenaran, dibukakan hijab kita, dibukakan mata batin kita untuk melihat sekeliling kita. Oh, ternyata sekeliling kita itu nggak baik-baik aja. Ternyata kita tugasnya seperti itu. Ketika kita itu sudah memperbaiki diri, ketika kita ini sudah siap lahir batin, jasmani, rohani, untuk membawa cahaya Tuhan, untuk membawa kasih Tuhan, untuk apa? Memperbaiki akhlak orang lain, membetulkan jalan yang mereka lalui, jalan yang selama ini mereka jalani itu salah. Di agama manapun mengharamkan yang namanya begal, merampok, korupsi, nyogok, menzalimi orang lain, membuli orang lain. Semua agama mengajarkan itu. Tapi di tangan-tangan kalian itu agama seperti nggak ada artinya. Kita itu menyembah Tuhan, bukan menyembah agamanya. Malah terkadang agama dijadikan kedok, jadikan topeng untuk meraih kekuasaan, meraih politik, jualan agama untuk dapat uang. Ini yang terjadi zaman sekarang ini. Kegelapan, kerusakan, moral yang jatuh, adab yang jatuh. Kalau kalian udah merasakan namanya kebangkitan spiritual, kebangkitan rohani, kalian pasti ngerti apa yang aku omongkan. Kalian pasti paham apa yang aku omongkan. Tapi kalau kalian belum mengalami namanya kebangkitan spiritual, kebangkitan rohani,
Bagaimana Tuhan akan ngasih kalian hidayah, ngasih kalian peringatan, petunjuk? Tergantung dari Tuhan. Mau cara baik, cara kasar. Karena apa? Karena Tuhan punya sifat ya kohar. Artinya apa? Tuhan yang bisa menundukkan setiap makhluk ciptaannya. Makanya orang Islam diajarkan untuk apa? Mengenal Asmaul Husna.